silakan. Ya, sudah siap. Oke. Hai, Anton, siap? Siap. Ayo sudah Pak Alosius. Ibu Seti ya, bantu pekalak. Tenang, gampang. Angkat dulu Pak Anton. Sudah siap Anton, ya. Pak Alo, saya pekalak Ibu. Saya sebentar di puskesmas. Ayo sudah Pak Alosius. Pak Alo, Pak Alo. Halo, halo sudah Pak Halo. Iya toh Pak Alo, so. Palos. Ya, besok Tutup mata saja biar tidak ada yang lihat. Oh, iya, Mana Pak Alo? ya. Masih Pak Martin Sudah siap ya? Oh iya. Pak Martin mau kan enggak saja. Karena Pak Pasti Anton Pak Alo malu tuh karena lihat, makanya saya bilang tutup mata saja. Oke, silakan. Ya. Iya, Jelas, tulis di luar kan, soalnya nanti jadi luar ya. Kok yang lain tidak jawab? Ayo sudah. Biar Mas Temona sudah yang tadi saya mau. biar saya saja. Ya. Ya, Oh iya, Pak Arisa. Oke, Adriano. Iya, teman-teman yang lain jawab ya. Siap, Iya, siap, iya. siap. Yang lain Mas Anu itu. Sudah. Pak Alo tuh modal Mas hidup Arnold aku. kena lari yo. Kita Tidak dengar. tidak dengar Pak. Ulang. Agak dekat. Ya. Agak dekat. Ayo diulang, Adriano. Ulang lagi kamu. Iya, enggak. Masih belum jelas tadi dekat suaramu ke mic-nya. Oke. Kurang kedengaran Pak. Pekalak kening sih. Tidak ada. Oke. Ada. Oh. Sudah, Bu. Sudah, balas Christina. Oke, sama teman-teman perempuan. Oke. Ibu Maria, ayo pekalak Kak. Mana? Jaringan kurang. Tetangga sudah lari semua, pikir ada apa, Bu? Hah? Tetangga Sudah, sudah lari semua karena saya sendiri. Sudah, iya. Sudah ya, jadi memang suaranya ya. Wah, kalau di cara live kan seru sekali ya. Senang saya kalau ada adegan ini ya. Oke, terima kasih. Adriana, Iya Bu, terima kasih, sama-sama. Christina. Oke, baik ya. Kita mulai. Silakan teman-teman buka modulnya. Aplikasinya sudah ada atau kalau yang sudah di-download ya silahkan buka ya. Baik teman-teman, jadi di sesi 2 ini adalah mengajak mama-mamanya memahami perilaku anak. Jadi nanti bagaimana caranya sih meningkatkan perilaku baik. Nah, apa sih kelakuan anak yang sudah baik ya? Bagaimana itu bisa ditingkatkan lagi ya? Ditingkatkan. Jadi yang sudah baik ditingkatkan. Nah, kemudian diberi cara bagaimana caranya gitu untuk mengurangi perilaku buruk anak. Kalau biasanya kan anak ini kok nakal, bandel gitu ya. Kadang-kadang karena KPM belum tahu ya bagaimana caranya, taunya ya kemudian hanya dengan cara misalnya menggunakan kekerasan ya, supaya tidak bandel, supaya tidak nakal, dikasih tahu sulit gitu ya. Nah, mungkin mereka belum tahu bagaimana caranya mengurangi perilaku buruk anak. Ini ya yang akan menjadi pokok bahasan hari ini ya. Nah, diterjemahkan dalam modul itu gitu
meningkatkan perilaku baik anak itu menjadi 3 langkah, kemudian mengurangi perilaku buruk anak itu menjadi 3 langkah. Ya. Nah, coba kita lihat langkah yang pertama ya. Nah, di sana langkah 1 itu ada petunjuknya selama 10 menit. Jadi ini petunjuk ya. Petunjuk dari modul. Oh, kalau saya pembukaan itu waktunya kira-kira 10 menit. Tentu saja ini panduan di modul. Di tingkat lapangan bisa lebih lama, bisa lebih singkat kan begitu ya. Nah, pembukaan ya. Nah, kita sudah harus menyiapkan dulu apa alatnya. Alatnya adalah pertama buku pintar. Di situ tertulis buku pintar. Jadi buku pintarnya sudah ada, sudah dicetak dan dibagikan kepada KPM seperti bahan untuk anak-anak di sekolah ya. Kemudian juga ada poster yang dipasang ya. Posternya dipasang. Nah, sebentar ya. Pak Kasdi boleh minta tolong posternya bisa dipasangkan? Sebentar ya, saya ke Pak Kasdi dulu sebentar. Posternya Oke ya, jadi ada poster yang sudah harus disiapkan. Jadi untuk sesi ini kita berarti menggunakan apa? Menggunakan buku pintar dan menggunakan poster ya. Baik, saya akan peragakan ya dengan cara saya agak mendekati ke KPM yang ada di Sumba. Oke, selamat pagi Mama-Mama. Senang sekali Ibu Yani ini bertemu kembali dengan Mama-Mama. Apa kabar hari ini Mama-Mama? Sehat kan? Nah, jadi kita menggunakan kalimat yang basa-basi ya. Bisa juga digunakan ice breaking dulu untuk mengawali ya. Mengawali ya. Nah, saya senang sekali hari ini. Nah, sebelum kita mulai Mama-Mama ya, kita akan gunakan tangan kita ya. Jadi kita akan gunakan lagu, kita menyanyi bersama-sama bahwa bersama-sama misalnya yang kemarin sudah kita peragakan ya. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Nah, begitu Mama ya, kemarin kita sudah ajarkan, jadi sekarang mari kita lakukan. Silakan Mama berdiri, kemudian tangannya di depan, kemudian kalau saya bilang saya, itu ada di telapak tangan, datang ada di siku di sini, kemudian datang di pundak sebelah kiri, ya, dan hadir untuk hadir di sebelah sini dengan semangat mengepalkan kepala ya. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Oke, Mama-Mama bisa kan? Baik, mari kita lakukan Mama-Mama ya. Oke, makin lama nanti makin cepat. Sudah siap Mama-Mama? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Oke, tepuk tangan. Nah, bisa diakhiri dengan tepuk tangan. Jadi menciptakan suasana gembira dan semangat. Oke, silakan duduk kembali Mama-Mama. Kita mulai belajar kita ya. Jadi belajar kita itu Mama-Mama tidak akan lama ya. Tidak akan lama. Mama-Mama sudah masak di rumah? Sudah? Oke, terima kasih. Masak apa hari ini Mama? Apa lauknya? Wow, enak sekali ya. Nah, jadi kita menggunakan bahasa basi untuk menyapa Mama-Mama ya. Nah, bisa juga teman-teman variasikan misalnya, Mama kalau saya katakan halo gitu ya, halo, gitu Mama-Mama jawabnya hai ya. Kalau saya katakan hai,
Mama jawabnya halo. Kalau saya katakan halo halo, Mama jawabnya hai hai. Tapi di sini ada Bapak Mama. Jadi Bapak Mama ya, tidak hanya Mama ya. Kita coba ya. Halo Bapak Mama. Hai gitu ya. Nah, hai ya. Jawab dengan halo ya. Nah, halo halo, hai hai. Hai hai. Oke, hai hai. Halo halo. Halo. Halo gitu ya. Nah, ini akan menjadi seru. Nanti kita bisa tukar-tukar supaya apa? Mama bisa belajar untuk menggunakan otak kanannya secara seimbang dengan otak kirinya. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo berarti jawabnya hai, hai. Kalau hai, hai, halo, halo ya. Itu bisa juga digunakan sebagai sebuah pengantar ketika di acara pertemuan KPM di awal ya. Jadi begitu. Oke. Sudah setelah itu, oke. Nah, jadi hari ini Mama-mama kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak-anak kita kan. Kita kan sering nih lihat ya anak-anak kadang-kadang itu nurut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang itu bandelnya minta ampun, kadang-kadang juga anak-anak itu manis sekali ya. Jadi yang akan kita pelajari nanti bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang manis. Nah, itu bisa juga caranya seperti itu ya. Nah, namun sebelumnya Mama-mama, kita Bapak dan Mama ya, kita ingat materi kita yang sebelumnya. Apa pelajaran yang kita peroleh kemarin? Nah, begitu tanya dulu supaya pelajaran yang kita berikan pada bulan lalu itu masih bisa diingat dan sekaligus cara kita untuk memonitoring apakah mama-mama dan bapak-bapak itu ingat ya pembelajaran atau pertemuan FDS bulan sebelumnya. Coba saya akan praktekkan ya. Saya akan tanya beberapa orang ya secara acak saja. Jadi beberapa orang untuk mengingat materi yang sebelumnya ya. Saya nanti akan mulai dari Margareta. Margareta bagus sinyalnya? Bagus, Bu. Bagus. Oke ya, nanti saya tanya Margareta. Satunya lagi nanti Martin. Sinyalnya bagus, Martin. Bagus ya. Jadi nanti kita kalian pura-pura berperan sebagai KPM ya. Bu Yani sebagai pendampingnya ya. Oke, Margareta, kabar hari ini sehat kan? Nah, Sehat, Bu. Ya saya Bu Yani tanya, bulan lalu kita sudah ada pertemuan kan? Untuk FDS kita belajar tentang menjadi orang tua yang lebih baik ya. Apa yang Mama ingat Margareta dari pertemuan kita bulan lalu? Ya, ini tugas menjaga anak di rumah itu bukan saja tugas dari seorang mama, tetapi juga bapak juga ikut berperan dalam menjaga dan mengasuh anak di rumah. Oke, terima kasih Margareta, kita beri tepuk salut ya. Jadi kita memberikan apresiasi bagi KPM kita yang bisa berpendapat ya, tidak perlu harus benar atau salah, tidak ada benar dan salah kalau kita belajar dengan KPM. Oke, kita bisa apresiasi, tepuk 3 kali, kemudian diberikan hebat ya, saya peragakan. Tepuk hebat, 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 hebat. Jadi memberikan apresiasi pada Margareta. Oke, Bapak dan Mama, kita berikan tepuk hebat kepada Mama Margareta ya. Tepuk hebat, 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 hebat. Mama Margareta hebat. Jadi betul Mama. Jadi tugas mengasuh anak itu tidak hanya tugas Mama, tapi juga tugas Bapak. Apakah di rumah sudah dipraktekkan Mama Margareta? Bapaknya juga ikut mengasuh anak dalam hal apa? Mama Margareta, bapaknya ikut mengasuh anak. Contoh, memandikan anak.
Oke, memandikan anak ya. Jadi suaminya Mama Margareta ini sudah melakukan ya bahwa tugas mengasuh anak itu tidak hanya mama saja tapi juga dengan bapak ya. Oke, terima kasih, bagus dalam memandikan anak ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya ke Marten. Halo Marten, oke. Halo juga Ibu. Bapak Marten, ini kan saya menyapanya dengan Bapak Marten ya. Bagaimana Bapak, bulan lalu kita sudah belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Apakah Bapak Marten juga mempraktekannya dalam hal mengasuh anak? Apa yang Bapak Marten lakukan di rumah? Kalau berkelahi dengan istri tidak boleh di depan anak. Oke, kalau berkelahi dengan istri di depan anak nyingkir dulu ya. Pergi ke Waikuri dulu. Mari kita mau berkelahi dengan istri, perginya piknik ya. Perginya wisata ya. Jadi supaya apa? Supaya anaknya tidak dengar ya, begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Marten. Tepuk hebat. Hebat Bapak Marten. Jadi kita selalu memberikan suasana hebat itu bagi KPM. Seandainya pun KPM-nya menjawabnya tidak sesuai dengan modul gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak apa-apa. Jangan pernah itu disalahkan ya. Jadi tetap hebat apapun jawaban ya. Karena kita juga ingin memberikan keberanian kepada KPM untuk berani berpendapat. Soal apakah pendapatnya ini benar atau salah, itu tidak apa-apa, tidak ada yang benar dan yang salah ya. Kecuali kalau matematika ya, matematika itu 2 kali 2 sama dengan 4 kan. Kalau dalam hal ini tidak, yang diingatnya itu. Oke, terima kasih Margareta dan Marten bahwa di sesi 1 kemarin menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama adalah ayah dan ibu menjadi tim ya, jadi tidak hanya mama tapi juga bapak. Dan kemudian kalau bertengkar ya, bertengkar tidak di hadapan anak ya. Oke. Ada lagi yang masih diingat dari sesi kemarin? Saya silahkan sekarang Maria Florencia. Oke, Maria, apakah sinyalnya bagus Maria Florencia? Silahkan dibuka dulu mikrofonnya Maria, mungkin lupa. Ya, oke. Silahkan Maria. Oke, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Oke, ya. Yang diingat dari pembelajaran sesi 1 adalah bahwa untuk menjadi orang tua yang baik kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan agar kasih sayang semakin erat di antara orang tua dan anak. Kemudian menghindari konflik di depan anak, dan orang tua dan ayah dan ibu harus konsisten dalam mengasuh dan mendidik anak. Oke, terima kasih Maria ya. Tepuk hebat. Hebat. Maria hebat. Oke. Nah, betul ya. Jadi ada tambahan bahwa harus antara ayah dan ibu harus konsisten ya, harus seia sekata. Jadi harus menjadi tim hebat itu juga sama. Kalau bapaknya melarang dia untuk jajan gitu ya, mamanya tidak melarang, nah itu artinya belum menjadi tim yang hebat ya. Kemudian harus seia sekata ya, jadi konsisten ya. Lalu ada tambahan lagi bahwa orang tua yang hebat itu adalah ya, kecuali tidak bertengkar di hadapan anak, seia sekata gitu ya. Kemudian konsisten gitu ya, mengingat hal-hal yang membahagiakan ya. Jadi yang nakal-nakalnya anak-anak kita lupakan saja, kita maafkan ya. Itu senada dengan spiritualitas kita ya, di agama Nasrani juga harus mempunyai pikiran yang positif juga Bu.
memaafkan ya, dengan pikiran yang positif ya. Jadi ada hal-hal yang kita lupakan juga, jadi kita hanya mengingat yang baik saja anak, karena itu membuat rasa bahagia. Ya meskipun kadang-kadang anak saya itu tidak nurut, tapi anak saya anak saya bisa apa namanya membantu saya. Oke, ya. Ya, silahkan. Mungkin lupa mute ya. Oke, nah itu yang dilakukan. Sudah. Kemudian. Oke, nah kemarin kan kemudian di sesi 1 itu ada yang namanya mengerjakan di buku pintar. Nah, kita nanti kalau KPM-nya sudah punya buku pintar, mereka suruh buka buku pintarnya. Saya praktekkan ya. Oke, mama-mama, sekarang kita buka buku pintar ya, halaman 3. Sudah mama-mama gitu ya. Sudah ya. Di situ ada gambarnya dan ada tulisannya ya. Jadi kemarin kita diminta pekerjaan rumah kita, prakteknya apa ya? Menyampaikan kepada suami atau anggota keluarga lain apa yang telah dipelajari pada pertemuan ini ya. Jadi mama itu diminta setelah pertemuan P2K2 itu pulang ke rumah menceritakan kepada bapaknya. Kalau KPM-nya yang bapak menceritakan kepada mamanya. Ke mamanya, apa yang terjadi? Apalah tadi pertemuan apa? Ngomongin apa itu? Nah, jadi diceritakan supaya apa? Bapaknya tahu apa yang kita lakukan di pertemuan itu. Oh, begitu ya. Ternyata bapak itu punya peran ya untuk mengasuh anak karena apa? Meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan sosialnya. Oh, jadi begitu ya. Jadi nanti kalau saya pas ada di rumah sedang tidak bekerja, jadi saya ternyata harus ikut juga ya, membantu, kemudian bekerja sama pada mama untuk mengasuh anak. Oke, siap. Siap mama. Nah, itu ya. Kemudian meminta bantuan pasangan untuk ikut mengasuh anak. Kalau ini sudah dilakukan, oke. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Tadi sudah ada contoh bahwa yang dilakukan adalah salah satunya adalah Martin memandikan anak. Mungkin ada hal yang lain suatu ketika mengajak bermain anak-anak, mengajak bermain layang-layang ya misalnya ya. Atau mengajak bermain kuda ya. Naik kuda itu sudah dilakukan untuk mengasuh anak ya. Oke. Nah, apa lagi? Oh iya, mendengarkan. Oh, coba lihat halaman 4 Ibu-ibu. Nah, jadi sama-sama melihat buku pintar halaman 4. Coba sudah dipraktikkan Ibu-ibu mendengarkan anak yang sedang berbicara. Oh iya. Jadi kalau ada anak bicara, kita tidak sambil lalu tapi sambil melihat atau menatap wajah dari anak kita. Mama, saya mau cerita ini. Kau ini, sebentar. Mama sedang masak, sedang sibuk. Nah, oh ya, tapi kalau seandainya kita sedang sibuk, oke baik nak, sebentar ya, tunda dulu ceritanya. Mama selesaikan masak nasi. Nanti kita semua orang di rumah ini tidak bisa makan ya kalau mama belum masak nasi. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian dia dengarkan, ini mama, bagaimana ini mengerjakan soal sekolah ini ya? Waduh, mama juga tidak tahu, mama juga belum sekolah tadi. Oh ya, bagaimana caranya? Coba kita tanya sama bapak kalau ada bapak. Kalau seandainya bapak sedang pergi, coba kita sama om, kita tanya sama om gitu ya. Kita juga tanya ke bapak tua ya betul ya, kepada bapak tua ya kalau ada di rumah ada bapak tua atau mama tua ya. Nah itu. Kemudian apakah sudah mempraktekkan dibelai rambutnya jadi diusap itu penting ya karena itu menunjukkan kita itu mengasihi ya, mengasihi. Dan juga kita sesekali juga memeluk anak kita gitu kemudian bisa bilang mama sayang kamu ya, mama sayang. Nah ini praktek ini tidak mudah kalau di kami di masyarakat Jawa itu rasa sayang itu jarang sekali diungkapkan dengan kalimat verbal. Jadi jarang kita mengatakan, ibu tuh sayang loh sama kamu. Itu tradisi kami tidak. Jadi memang itu sebuah perubahan yang harus kita lakukan secara positif gitu ya. Meskipun itu tradisi gitu, tidak biasa, masa sih
Kecuali kalau di film-film barat ya, kalau kita lihat film itu, nah ada I love you nak, mengatakan ibu tuh sayang sama kamu gitu. Nah itu iya ya. Nah tapi kita mencoba, tidak usah malu mama, anak itu penting. Kalau kita juga waktu kita mau punya pacar atau punya calon istri, calon suami, kita juga senang ya. I love you Maria, gitu kan, senang sekali itu. Suaminya Maria itu mengatakan, wah saya ditaksir ini ya, senang sekali. Jadi kita juga akan gunakan kalimat itu untuk anak-anak kita ya. I love you gitu ya. Ibu sayang sama kamu ya, sambil dipeluk, sambil mungkin bisa dicium pipinya ya. Apalagi kalau aduh Sumba ini saya karena pandemi kita tidak bisa cium hidung ya. Biasanya kita cium hidung ya. Kalau kita ketemu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kemudian apakah mama sudah bisa menahan diri ketika ingin memukul, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini juga dipelajari di sesi 1 ya. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Rasanya itu kok gemes mau mukul ya. Kemarin kita sudah ada pembelajaran juga bagaimana menahan diri. Mungkin kita berdoa, kita hening sejenak gitu. Atau juga ada senam wajah ya supaya kita bisa menahan emosi. Tahan napas gitu ya. Bikin wajah gembira gitu ya. Teriak semakin keras gitu ya. Kemudian ambil nafas, turunkan. Nah, itu salah satu untuk mengelola atau meredakan emosi. Nah, itu penting ya, supaya kita tahu apakah mama-mama sudah mempraktekannya. Sudah, jadi ada beberapa peserta, tidak semuanya, tapi kita acak untuk beberapa peserta saja ya. Kalau seandainya mama-mama belum melakukan, ya, tidak usah dimarahin. Kenapa mama tidak melakukannya? Kenapa tidak cerita sama suaminya? Kenapa tetap masih memukul? Jangan pernah memarahi KPM yang belum melakukannya. Jadi tetap kita menggunakan sesuatu yang positif. Siapa yang belum melakukan mama? Saya belum melakukan. Kenapa? Susah kali ini kalau mau rasanya itu. Anak saya tidak mau mandi, badannya berlumpur, main tanah. Gitu ya. Kemudian, waduh, ini kan rasanya kan tangan ini rasanya mau mukul mama, belum bisa. Tidak apa-apa. Justru kita tahu, mama sudah berusaha tapi belum bisa. Oke, mama, lain kali coba. Tarik napas dulu, mama, kalau pas mau mukul. Nah, ini caranya bahwa kita selalu memotivasi mama-mama untuk tidak melakukan pemukulan, misalnya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian nanti tolong ya, tolong itu dilakukan lagi. Tolong nanti besok lain kali dipraktekkan lagi, mama ya. Nanti kita pertemuan berikutnya. Nanti Ibu Yani akan tanya perkembangannya seperti apa, apakah mama sudah bisa meredakan emosi atau belum ya. Oke, nah setelah itu disampaikan, ini artinya kita menyampaikan sebuah kesimpulan ya dari materi sebelumnya atau review materi sebelumnya. Jadi mama-mama, jadi ternyata perilaku anak itu terkait dengan perasaan mereka ya. Sebagai contoh nih ya, anak kita tertawa hahaha gitu ya. Kalau dia bahagia kan tertawa, nggak mungkin bahagia itu nangis kan nggak mungkin ya. Jadi itu rasanya bahagia. Kalau sedang dipuji juga bahagia, wajahnya cerah, gembira ya. Kemudian teriak-teriak gitu ya, hore. Nah, atau juga dia marah-marah. Jadi kita tahu, oh anak kita tuh sedang marah, pokoknya nangis keras. Nah, ternyata itu mereka sedang kesal. Oh, jadi kalau anak sedang kita kesal itu nangis ya. Kalau sedang kita kesal itu kemudian dia mukul-mukul tanah ya. Atau kalau enggak mukul-mukul kita ya. Oh, jadi perilaku anak itu terkait dengan perasaan mereka ya. Jadi mama-mama kalau mereka sering bahagia gitu ya, pasti mereka perilakunya makin baik ya. Jadi itu kita juga seperti itu, Mama. Jadi kalau kita bahagia, perilaku kita akan juga semakin baik ya. Namun demikian, kalau anak kita itu semakin frustasi gitu, nah sering pula mereka akan beri perilaku buruk. Aduh, Mama ini, aku tidak bisa mengerjakan tugas sekolah. Macam mana ini? Bagaimana ini ya? Nah, ini akhirnya nanti mereka semakin akan juga terjadi perilaku yang buruk ya.
Jadi kalau kita semakin memberi perhatian pada sikap baik anak, maka akan mendorong mereka akan bersikap baik ya. Jadi sering dipuji, pintar sekali anakku, sudah bisa menolong ibu membelikan garam di warung. Oh, pintar sekali, sudah bisa gosok gigi. Oh, nah ini ya. Oke, selesai di pembukaan. Cukup dengan seperti itu. Oke, kita melihat ke langkah 2 ya, memuji anak. Jadi nanti ketika fasilitasi tidak perlu diberikan, oke, ibu-ibu kita ke langkah 2 tidak perlu ya, karena langkah ini adalah panduan atau pedoman dari pendamping atau fasilitator ya. Oke Bu, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memuji anak. Oke, sekarang ibu-ibu berpasangan. Nah, kalau berpasangan artinya dua-dua. Ibu-ibu dua-dua, Bu, sekarang kita duduknya dua-dua ya. Misalnya sebelahan, misalnya Mama Herminingsih nanti berpasangan dengan Mama Margareta ya. Bapak Adrianus berpasangan dengan Bapak Mikael ya. Nah, sudah dapat pasangan, pastikan dulu mereka duduknya berpasangan, duduknya berhadapan ya. Jadi geser kursinya, geser tubuhnya, kalau duduk di bawah, geser kursinya. Oke. Semua sudah punya pasangan. Nah, sekarang tugas dari Ibu Yani adalah ya, sekarang tolong gitu ya, dengan pasangannya di depannya ceritakan secara bergantian apa yang paling menonjol dari anak-anak pasangannya. Jadi misalnya tadi ya pasangannya bercerita punya, ceritakan dulu anaknya. Jadi kita saling ngobrol. Oke, nah misalnya contoh saya berpasangan dengan Pak Kasti ya. Pak Kasti saya punya anak 1 ya, umurnya 12 tahun, namanya Wahyu Indah Lestari ya. Aduh, anak saya ini paling pinter itu ke saya itu ya. Jadi anak ini kamarnya dirapikan, membantu saya menyapu halaman gitu ya. Kadang-kadang dia membantu cuci piring. Aduh, senang sekali ya. Nah, itu saling cerita. Nah, sekarang gantian Pak Kasti ceritakan anaknya Pak Kasti ya. Misalnya Pak Kasti punya anak 3 gitu ya. Nanti Pak Kasti menceritakan sifat dari anak-anaknya yang paling menonjol, yang positif atau yang baik-baik saja ya. Nah, setelah itu ya mereka ngobrol aja. Fasilitator seperti apa? Kita diam saja. Oke, saya sudah selesai Ibu ngobrolnya. Oh sudah, baik. Sekarang silahkan ke depan gitu ya. Jadi pasangan tadi untuk beberapa orang diminta ke depan untuk menceritakan hasil obrolannya ya. Sekarang silakan pasangan Yani dengan Kasti untuk maju ke depan untuk saling menceritakan perilaku dari anaknya masing-masing. Nah, di situ ya. Jadi setelah itu mereka diminta untuk bercerita secara acak saja beberapa pasangan ya, bisa 2, bisa 3 ya. Nah, nanti bisa secara bergantian kalau bila mana perlu yang memang pasangan yang kita tahu itu adalah mama-mamanya masih malu-malu atau memang pendiam gitu ya, itu yang diminta kita untuk maju ke depan. Oke. Sudah selesai ya. Selesai itu kemudian Mama, sekarang Ibu Yani mau tanya ya. Berapa banyak sifat baik anak yang bisa kita ingat? Oh, banyak sekali. Anak saya itu ramah, sama orang tuh menyapa, halo Bu Yani gitu ya. Anak saya juga ternyata suka menolong mama bapaknya tugas di rumah, mencuci piring, menyapu. Nah, apalagi? Nah, banyak sekali kan. Ramah, kemudian suka menolong, apalagi ya? Kemudian tahu situasi orang tuanya sedang sulit, tidak merengek-rengek punya mainan dan sebagainya ya. Nah, oke ya. Oke, nah setelah itu kalau dipuji biasanya anak kita seperti apa? Bagaimana cara memuji? Nah, cara memujinya, aduh,
anak saya itu pintar gitu, anak saya hebat, anak saya itu cerdas gitu ya. Jadi pintar, baik gitu ya. Kata-kata positif kita bisa obral kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya memuji ya? Oke, nah bagaimana kemudian pengalamannya kalau dipuji gimana ya? Bagaimana reaksi kalau dipuji ya? Ada yang punya pengalaman gitu ya? Kalau anaknya sedang dipuji seperti apa? Diminta mereka memuji ya. Oh ya, oh tertawa. Oh iya ya. Dibilang anak hebat gitu ya. Anaknya tertawa bahagia ya. Nah, jadi ibu-ibu, mama-mama, jadi ada anak itu ketika dipuji ya, anak itu seperti kita ya, bahwa kita senang ya mendapatkan pujian. Jadi cara kesatu untuk meningkatkan perilaku baik anak adalah dengan memuji perilaku baik anak yang dilakukan anak. Jadi cara kesatu untuk meningkatkan perilaku baik anak adalah cara memuji. Jadi kita memang keluar dari mulut kita itu pujian, anak hebat, anak cantik, anak cerdas, anak baik, dan sebagainya. Ya. Jadi tolong ya mama-mama nanti mama-mama mempraktekannya di rumah ya. Tolong nanti dipuji ya. Oke, dah selesai ya. Kemudian langkah 3 ya. Langkah 3 adalah memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik ya. Oke, mama-mama, sekarang kita akan berikan bagaimana caranya ya. Kalau anak kita itu berperilaku baik ya, apa yang harus kita berikan kepada mereka? Nah, itu cukup dengan cara itu ya. Nah, dalam langkah 3 ini yang kita siapkan adalah ada buku pintar, ada film, dan ada flip chart ya. Saya perlihatkan flip chart-nya dulu. Pak Kasdi bisa di view besar ya. Oke. Oke. Suara saya terdengar dengan baik tanpa menggunakan headphone. Iya, terdengar baik, Bu. Ya, Bu. Oke, baik ya. Nah, ini namanya flip chart ya. Flip chart. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Bisa di close up gitu saya. Oh, di situ belum ya? Belum ya. Settingnya saya sudah tadi ya. Oke ya. Ini namanya flip chart ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ini kan namanya lembar balik ya. Tidak ada papan seperti ini yang bisa dibalik. Teman-teman bisa menggunakan tali atau bambu yang digantung untuk menempelkan flip chart ini supaya mudah dibuka. Kalau poster yang di belakang ini kan ditempel ya, ini sebagai sebuah hiasan, tetapi hiasan yang bermakna ya. Itu alat belajar kita ya. Nah, sudah kita siapkan filmnya juga sudah. Nah, nanti sebaiknya memang fasilitator melihat film dulu ya. Oke, nah teman-teman saya kira saya akan lalui untuk film ini, saya tidak peragakan ya. Karena memang waktu kita hanya pendek untuk belajar ini ya. Jadi dalam film saya tidak. Oke, terima kasih Pak Kasdi sudah memberikan view yang lebih besar ya. Oke. Jadi ini ya. Oke, nah sekarang ibu-ibu kita mama-mama nonton film dulu ya. Seandainya filmnya tidak bisa diputar, mungkin karena mati lampu, laptopnya sedang ngadat, ya, atau memang laptopnya kecil, kemudian yang datang itu banyak, kita bisa menggunakan buku pintar. Baik, saya akan peragakan dengan menggunakan buku pintar. Mama ya, sekarang Mama lihat buku pintarnya kembali, gitu ya. Halaman
cerita 2A ya. Sudah, Mama sudah dapat cerita 2A. Nah, oke, sudah ya. Nah, di sana Mama ada gambarnya ya, ada Bu Lili. Jadi seperti kita mendongeng, seperti kita bercerita ya. Ini gambarnya Ibu Lili sedang memasak dengan anaknya Ita ya. Ita, tolong ambilkan merica, ya. Oke, kemudian Ibu Lili mengatakan, terima kasih sayang. Ya, ada kata sayang. Terima kasih sayang. Jadi kita mudah juga menggunakan kata sayang kepada anak-anak kita ya. Terima kasih sayang. Kamu sudah membantu ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk memasak. Kemudian Ita sikat gigi. Ya. Kemudian Ibu Lili mengatakan, wow, anak pintar. Gigimu bersih sekali. Harum lagi. Jadi mungkin sambil didekatkan mulutnya, harum lagi. Atau dicium ya. Anaknya wangi. Wangi. Wangi pasta gigi. Ibu sangat bangga padamu, nak. Aduh. Nah, itu ya. Jadi itu caranya memuji Ita ya. Oke. Sudah Ibu ceritakan tadi ya bagaimana cara memuji perilaku baik Ita yang dia mengerti mamanya sedang sibuk, dia bisa gosok gigi sendiri ya. Nah, kemudian kita tanya Mama tadi sudah kita lihat sudah film ya. Bagaimana pendapat Mama tentang film tadi ya? Atau yang kita ceritakan tadi, bagaimana pendapat Mama tentang kelakuan Ibu Lili, tentang perilaku Ibu Lili. Oh, bagus sekali ya. Oh, caranya seperti itu ya. Nah, kemudian apa? Ternyata Itanya tertawa. Kalau di buku cerita nggak ada ya. Keesokan harinya. Nah, wah, Ita sudah sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh. Ita memang anak pintar. Ibu bangga padamu ya. Jadi ini sebuah dongeng, sebuah cerita ternyata ketika dipuji gitu ya, tadinya kan biasa disuruh ya, ayo sikat gigi sendiri nak. Tuh. Ternyata dia mau melakukan, ibu sedang sibuk, ada alasan ibu sedang sibuk. Ternyata esok harinya Ita sudah berperilaku baik dengan menggosok giginya sendiri. Begitu dengan anak-anak kita, mungkin, wah ini ayo mandi. Nah, tidak perlu, ternyata dia sudah bisa mandi sendiri ya. Jadi kita ajak KPM kita itu untuk berpendapat apa yang sudah dilihat di film atau yang didengar dari cerita pendamping dengan melihat buku pintar. Ya, tentu saja saya kira ini disesuaikan nanti ya dengan KPM kalian yang memang sulit membaca ataupun nanti gambarnya tidak terlalu jelas kalau dengan film atau filmnya mati, yaitu bisa diberikan cerita yang menyenangkan. Jadi ada kata-kata sayang, ada kata pintar, ada kata-kata hebat ya. Jadi kita obral. Jadi tidak hanya barang yang diobral, tapi juga pujian bisa diobral. Oke, terima kasih ibu-ibu, mama-mama yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi ya. Ada mama Mama Asdini, ada Mama ya, ada Mama Mercy, ada Mama Marian. Nah, jadi kita juga memberikan apresiasi dengan menyebut nama mamanya ya. Kalau teman-teman nanti dengan KPM tidak mudah menghafal, misalnya yang hadir 30 begitu ya, teman-teman bisa menggunakan namanya nama dada ya. Jadi ada kertas begitu ya, kemudian ditulisi nama panggilannya ya, kemudian ditempel di bajunya ya, misalnya seperti ini ya. Oh ini Maria. Jadi nanti kita tidak kalau belum hafal nama mama KPM kita bisa panggil dia dengan namanya Maria. Kita tempel dengan selotip atau isolasi ya. Oke. Baik. Nah. Oke. Nah, terima kasih ya Mama Maria ya yang sudah berpendapat ya. Jadi, nah, Ibu Lili tadi mengucapkan terima kasih ya, kata
kata terima kasih. Jadi terima kasih Ita gitu ya. Jadi kita mudah mengucapkan terima kasih kepada Ita yang sudah membantu mengambilkan merica. Nah, dengan begitu nanti kita merasa dihargai dan akan menumbuhkan rasa senang untuk mau membantu lagi di kemudian hari. Nah, ini panduan modulnya seperti ini, tapi teman-teman bisa menggunakan kalimat sendiri. Oh, tadi ternyata Ita, ketika Ibu Lilinya mengucapkan terima kasih Ita. Ternyata Itanya senang ya. Kemudian ketika minta bantuan lagi, dia mau lagi menolong ibunya gitu ya. Oke. Jadi mama-mama, perilaku Bu Lili itu ya. Tadi apa? Ya, wah, pintar sekali menyikat gigi sendiri. Nah, tapi juga Bu Lili memberikan hadiah, ya, memberikan penghargaan. Kalau ada kata sulit penghargaan, kita kasih nama hadiah ya kepada Ita karena sudah mau sikat gigi sendiri tanpa disuruh. Wow, anak yang hebat ya. Nah nanti kemudian Bu Lili apa? Bu Lili akan memberikan hadiah dongeng. Wow, anak pintar, sudah bisa sikat gigi sendiri. Nanti malam ketika kita mau tidur, Ita mau bobo, nanti ibu akan bacakan dongeng yang sangat menarik ya. Wah, senang ya. Anak-anak itu suka loh di dongengan ya. Saya akan bacakan dongeng yang menarik untuk Ita ya. Oke. Nah, dongeng ini bisa macam-macam sumbernya, bisa dongeng dari kitab suci ya. Bisa kisah-kisah Rasul gitu, kisah-kisah yang baik gitu ya. Bisa kisah-kisah dari adat atau tradisi yang sebuah cerita ya bisa diceritakan ya. Oke, nah jadi mama-mama kita bisa belajar nih dari kasus Bu Lili ya bahwa cara mengendalikan diri atau emosi jika kesal tadi Bu Lili mengambil waktu sejenak ya. Jadi mengambil waktu sejenak ya menenangkan diri. Jadi tenang dulu, ambil nafas ya. Nah, jadi artinya apa mama ya? Lagi-lagi jangan pelit, jangan buang-buang waktu untuk segera mungkin kita kasih penghargaan. Penghargaan itu mudah, kita sudah diberikan Tuhan, mulut kita hanya kata-kata sudah mendapatkan rasa senang. Terima kasih, mohon maaf, tolong. Jadi 3 kata kunci itu, tolong itu mudah diucapkan ya. Baik ya. Oke, selesai itu kemudian kita ajak flip chart ya. Mama-mama, coba kita lihat flip chart kita ya. Kita buka flip chart-nya ya. Nah, saya terangkan dulu ya. Jadi, flip chart ini adalah perhatikan oleh KPM tentang materinya. Nah, kalau KPM-nya bisa membaca, silakan saja untuk dibacakan secara bergantian ya. Lalu nanti kita ulas ya dengan contoh-contoh ya. Nah, kita sudah dibantu dengan gambar. Jadi lagi-lagi modul ini mengantarkan pemahaman film dengan keluarganya Bu Lili dan Pak Rusli ya. Oke Mama ya. Jadi mama-mama itu bisa menjadi orang tua yang hebat ya. Kasih jempol seperti ini ya. Caranya seperti apa ya? Coba Mama baca yang di depan. Oke. Mama Maria silakan baca. Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Terima kasih Mama Maria sudah membacakan ya. Nah, setelah itu pendamping memberi penjelasan. Jadi Mama, jadi kita ini mengingat hal yang membahagiakan sebagai Oke, maaf ya, salah flip chart nih. Nah,
Ternyata tidak kelihatan tadi yang ada di sana. Jadi flipchart kalau nanti ada pedomannya, di sini flipchartnya 2. Tadi itu untuk yang sesi kemarin ya. Jadi mohon maaf nih ya, saya sudah mengucapkan kata maaf ya. Jadi cara meningkatkan perilaku baik anak adalah ya, memuji sifat dan perilaku baik anak. Oh, Ita ya, Ita sudah bisa sikat gigi sendiri ya. Kemudian yang berikutnya, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Oh, nanti Ibu beri hadiah, Ibu akan mendongengkan sebuah cerita untukmu. Nah, seperti ini gambarnya. Nanti malam harinya, jadi memang kita seperti ahli mendongeng. Malam harinya Bu Lili membacakan dongeng kepada Ita ya. Oke. Sudah ya. Kemudian nanti Mama tolong ya praktek ya. Nanti praktekkan di rumah, anaknya dipuji, kemudian diberi penghargaan. Apa hadiahnya? Hadiahnya tidak selalu dengan barang, tidak selalu diberikan permen, tidak selalu diberikan kue, tidak selalu diberikan mainan. Cukup dengan memberikan dongeng ya, memberikan dongeng, cara kita memberikan dongeng. Baik itu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar mengurangi perilaku buruk anak ya. Baik, Mama, kita lanjut ya. Kita belajar apa sih ya, kalau kita melakukan kekerasan adalah terkait dengan tubuh, misalnya adalah memukul, menjewer kupingnya, atau kemudian menampar pipinya dan sebagainya. Kalau non fisik itu terkait dengan perasaan. Misalnya apa? Misalnya adalah marah gitu ya. Misalnya marah dengan suara keras gitu ya. Misalnya marah gitu. Oke, nah sekarang nanti kita akan belajar bagaimana cara yang lebih baik untuk mengurangi perilaku buruk anak. Kalau yang sudah baik adalah baik anak adalah memuji, dan yang kedua adalah memberikan penghargaan. Tidak akan tanya ya kepada mama ya. Oke. Jadi kita ajak mama ya, coba akan praktekkan dengan kalian ya. Oke. Kita akan mama ya. Jadi coba masa kecil kita ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua ketika kita masih kecil ya. Sebentar, jadi saya ubah dulu. Nah, baik, sudah seperti ini ya. Oke, kita nostalgia ya pada waktu kecil kita ya. Sekarang saya mau tanya ya, Herminingsih sama Mikael. Mikael, suaranya bagus nggak? Oke, sinyalnya bagus nggak? Mikael sama Herminingsih. Halo Mikael, bagus. Herminingsih bagus ya? Iya, Bu. Oke, Mikael, bagus? Mikael, sinyalnya bagus. Coba tes suara, Mikael. Mikael, dengar suara Bu Yani. Halo Mikael, apakah dengar suara Bu Yani? Dengar, Bu. Oh, dengar ya. Praktek ya dalam hal bagaimana mengurangi perilaku buruk anak. Kita nostalgia dulu. Herminingsih, ingat-ingat ya waktu kamu kecil ya. Waktu kecil itu apa punya pengalaman ya sama orang tuamu ya.
ketika kamu melakukan kesalahan, misalnya melakukan sesuatu gitu yang dianggap salah, kemudian bagaimana perasaan waktu itu ya? Tolong ya, coba ceritakan. Ya, silahkan. Ingat Bu, pernah dulu waktu SD itu kan disuruh mama jual permen. Dulu tuh kan ada namanya permen kuda-kuda Bu. Nah, terus kan dikasih satu toples terus dijual di sekolah. Pas jual di sekolah tuh biasanya kan masih kelas 1 SD. Terus kan teman-teman beli, biasanya kalau sesuai uang yang dikasih Bu malah lebih. Biasanya nggak sesuai sama permen yang tadi pagi dikasih sama uang hasil jualan. Di situ biasa mama cubit paha Bu. Cubit paha Bu. Bahkan dan dulu waktu kecil masalah apapun dan salah apapun itu biasanya mama cubit di paha Bu. Jadi sampai sekarang itu teringat Bu. Tapi tidak dendam toh? Tidak dendam. Tidak dendam, tapi ingat ya. Perasaan Herminingsih waktu itu seperti apa? Oke, ya. Perasaan Herminingsih waktu itu seperti apa? Coba diingat-ingat. Dulu sih masih SD kecil. Terus menangis. Begini ya karena ini. Tapi setelah saya jadi orang tua, setelah saya dewasa, saya baru tahu betapa perasaan orang tua itu juga terluka kalau kelakuan kita itu seperti itu. Jadi kelakuannya itu, oh kayak gini ya, karena tidak memberitahu. Jadi rasa khawatirnya, rasa sayangnya gitu ya, rasa sayangnya gitu, rasa sayangnya itu
kemudian melakukan perilaku seperti itu. Meskipun saya didiamkan, gitu. Saya juga sakit hati rasanya waktu itu ya. Nah, tapi ya pasti ya tidak dendam lah dengan orang tua, kita memaafkan situasinya gitu ya. Jadi kalau kita rasakan gitu ya, jadi kita ingin mengajak juga KPN nostalgia rasanya seperti apa, tidak untuk memberikan pengalaman buruk, tetapi kita kita ternyata punya perasaan. Saya juga merasa bukannya kemudian pulang, saya makin jadi besoknya saya tetap main ke teman, pulang lagi gitu, didiamkan lagi gitu ya. Ternyata suatu ketika ibu saya tidak tahan untuk mendiam. Nah, rasanya juga bukannya saya malah baik, tidak gitu ya. Saya tidak ditanya, tidak ada apa atau salahnya apa, saya main gitu ya. Anak-anak kan belum tahu ya, belum tahu situasi seperti itu ya. Jadi itu, terima kasih sudah berbagi ya. Nah, sekarang kita praktekkan di langkah 4 untuk membuka telapak tangan. Oke, Mama, sekarang kita praktekkan ya bagaimana posisinya. Silahkan teman-teman juga ikutin ya, angkat kedua tangannya. Kan gitu. Seperti perilaku anak kita. Makin saya kalau di ternyata cuekin saya bukan orang tua, ingat. Nah, ini bagi anak-anak tertentu gitu tidak mudah karena masih akan teringat. Nah, besok akan melakukan lagi ya. Kadang-kadang memang banyak orang tua menghadapi kelakuan buruk anak itu mau diapakan lagi? Dipukul sudah, dicubit sudah, ditegur sudah, didemin sudah. Bagaimana caranya ya? Nah, kadang-kadang ya sering ya menggunakan cara fisik seperti tadi pengalaman Hermin, dicubit pahanya, mungkin dicewer telinganya, kemudian dibentak, wih, anak bandel gitu ya. Kemudian diancam, awas kamu besok kalau nggak pulang siang, kamu pulang sore, awas. Langsung biasanya kadang-kadang tangannya sambil menuding, awas kamu ya, atau matanya melotot ya. Kalau matanya melotot, apalagi itu bagi saya gitu gemeteran ya. Ih, ibu saya melotot, kemudian ibu saya mendiamkan, saya udah gemeteran ya. Jadi Bapak dan Mama ya, bahwa memperlakukan anak itu dengan kita jelaskan dengan akan flipchart, dengan contoh. Saya akan peragakan. Anak kita tentu saja adalah sakit ya, pipinya sakit, itu ya, nggak mungkin anak kita tertawa kalau kita pukul ya. Kemudian nanti dia bisa balik meniru kita, menjadi anak yang pemarah ya. Jadi menjadi anak yang pemarah dia. Dia kalau kita apalagi kita bilang goblok kamu gitu ya. Misalnya kita mengerjakan soal matematikanya itu nilainya 5, dasar bodoh nggak mau belajar.
Nah, nanti kita juga akan ditiru oleh anaknya. Anaknya menjadi pemarah. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak yang sampai dipukul orang tuanya sampai meninggal karena dia tidak bisa mengerjakan tugasnya. Itu kan sampai meninggal. Jadi pukulannya ya. Kemudian anak juga malah menjadi agresif ya. Nanti dia nggak balik pukul orang tuanya, mana berani dia sama mamanya, sama bapaknya. Dia pukul adiknya itu ya, atau pukul temannya ya. Kemudian menjadikan anak tidak pede. Apalagi nanti dipukulnya di depan orang banyak, itu menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang hanya menunduk, menjadi orang yang pemalu. Atau juga nanti dia dampaknya sulit konsentrasi belajar. Jadi dampak pada anak ini ketika kita melakukan pemukulan itu dampak fisiknya tidak sama setiap anak. Ada yang karena tidak bisa konsentrasi jadi terngiang-ngiang, kemarin diomelin gitu ya. Ada juga yang tidak pede, ada juga yang balik pemarah, ada juga yang agresif ya. Nah, nanti akan dapat apa ya? Nanti dapat ini ya. Anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Nanti dia belajar dari kita. Oh, kalau perilaku kita tidak sesuai dengan orang lain itu kita boleh dong mukul. Oh, kalau begitu besok saya akan pukul teman saya. Jadi nanti kalau dia lagi berkonflik dengan temannya gitu ya, nanti dia akan bilang, oh besok saya pukul. Nah biasanya yang rentan adalah anak perempuan. Anak laki-laki kepada anak laki-laki yang lebih kecil, kemudian anak laki-laki kepada anak yang perempuan gitu. Nah ini kerentanan ini yang teman-teman perhatikan, apalagi di Sumba gitu ya. Saya sering lihat itu mama-mama masih kurang bisa menahan emosi. Hey, kau ini bandel sekali itu. Nah dengan itu tuh anak-anak juga nanti akan seperti itu. Nah, dampaknya tidak akan sama. Jadi nanti kalau anak kita itu mungkin nilainya itu 5, 3, mungkin karena dia masih dendamnya. Mungkin kalau tadi Hermin bilang sekarang sudah nggak dendam, ya saya juga sudah nggak dendam sama ibu saya. Saya dicuekin dulunya ketika saya melakukan kesalahan, didiemin aja saya sudah sakit hati gitu ya. Tapi waktu itu kan dia pasti punya rasa dendam ya, cuma dia mau melampiaskan sama orang tuanya nggak berani. Bapaknya lebih gede, tubuhnya lebih besar, mamanya juga lebih besar. Dia beraninya sama siapa? Sama adiknya, sama temennya, ya. Atau dia tidak bisa mengerjakan PR-nya karena masih terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh omelan dari mamanya tadi ya. Kemudian, itu ya. Jadi itu dampak fisiknya ya, dampak fisik dan dampak non fisik ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi nanti tegaskan kembali mama mulai sekarang harus bisa mengurangi perilaku mama untuk memukul atau ngomel-ngomel sama anak. Jadi lebih baik dikatakan bagaimana caranya ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya ya. Tolong untuk mengurangi anak kita untuk tidak dipukul atau diomel. Kalau salah kita kasih tahu, oh iya nak, oh nilaimu 5 ya, bagaimana, apa yang bisa ibu bantu, mama bantu, apakah perlu les sama ibu guru atau masih bisa bantu, siapa yang bisa bantu menjelaskan kepada kamu pelajaran sekolah, kan begitu. Oke ya, nah kemudian langkah 5 ya. Langkah 5 ini adalah berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Oke, mama, kita akan belajar berbagai cara ya, bagaimana mengurangi perilaku buruk anak. Nah, jadi kita bisa mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan, tanpa memukul bisa, tanpa mendiamkan bisa, tanpa menghukum bisa. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, kita perlihatkan dengan flip chart ini ya. Kalau anaknya usia di bawah 2 tahun gitu ya, kita bisa membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, kadang-kadang kita itu marah karena gelas kita dipecahkan, tapi yang salah bukan anaknya, tapi kita yang naruh.
Atau kita memang kalau punya anak di bawah 2 tahun, gelas atau piringnya bisa dari plastik saja, jadi tidak mudah pecah yang membuat kita marah. Ini bagaimana? Saya beli piring, beli gelas, belum lunas kreditnya, sudah dipecahkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Membatasi anak untuk menonton TV, ya betul. TV kalau dilihat secara berlebihan membuat anak itu agresif ya. Dia lebih agresif karena banyak tontonan-tontonan di televisi itu tidak ramah anak. Atau anak kemudian banyak terpaku di depan televisi yang kemudian dia tidak bergerak. Kemudian secara emosi dia capek, kayak kita itu juga mungkin karena capek gitu ya dia. Makanya teman-teman juga harus ada gerakannya ya. Nanti kita ada dancingnya ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, ini TV memang juga, apalagi sinetron-sinetron yang isinya itu marah-marah, gitu kan? Kita sinetron kita, TV kita seperti itu ya. Jadi batasi anak nonton TV, mengalihkan perhatian anak ya. Jadi dialihkan perhatian anaknya ya. Oh, itu anaknya dia misalnya nangis, mau beli permen, mau beli mainan, kita alihkan. Ya, bukan dicuekin tapi dialihkan untuk anak yang di bawah 2 tahun. Itu ada burung bagus sekali gitu. Lalu bisa juga kalau anak itu sudah bisa berbahasa dengan baik, dijelaskan akibat perilaku buruknya. Ita, ya nak, kalau kamu tadi itu mencoret-coret dinding, nanti dinding kita itu gitu ya, tidak indah, coba Ita gambar di kertas. Ya, banyak cara. Jadi dijelaskan dengan cara yang lembut. Ya. Oke, ini flip chart-nya. Lalu nah, kalau anak yang sudah lebih besar, nanti bisa dijelaskan perilakunya. Sudah dikasih tahu ya. Ini contohnya adalah Agus ya, usia SD ya, kemudian membuat aturan bersama, harus ada kontrak, harus ada aturan ya. Aturannya apa ya? Kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Diam kamu di sana 7 menit ya, ketika kemudian Agus dan Ita berebut remote ya. Jadi diam kamu, bukannya kita itu mengatakan diam itu marah, bukan, supaya kita bisa menenangkan diri ya. Memberikan waktu sejenak untuk menenangkan diri ya. Jadi anaknya dipeluk, kemudian diamkan di sini. Bukan kalau tidak biasanya tangan ini pasti akan melayang. Tangan ini kan pasti melayang, plok gitu ya. Dia peluk itu kemudian dia akan melayang plok ya. Kemudian bisa juga mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Ya, kadang-kadang anak itu berperilaku buruk itu untuk menarik perhatian. Jadi dia rewel, dia nangis, kadang-kadang dia caper aja cari perhatian. Jadi kita bisa juga mengacukan, dicuekin aja ya selama itu tidak membahayakan. Oke ya. Nah, kalau sudah remaja, nah remaja pasti berbeda ya, remaja pasti berbeda. Nanti itu diwakili dengan tokoh Dewi ya, dijelaskan ya. Kalau kamu tadi pulang terlambat, itu adalah ibu itu rasanya khawatir banget. Jantung ibu berdebar-debar nak ya. Kemudian kamu janji akan membantu adikmu untuk mengerjakan PR. Kalau kamu main di rumahmu pulang sekolah, akibatnya tugas adikmu tidak bisa dikerjakan, ibu tidak bisa membantu. Kemudian meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Jadi aturannya itu disepakati kamu mau apa kalau kamu melakukan tindakan. Jadi dibuat aturan, dibuat seperti undang-undang, aturannya apa nih? Kalau perlu itu ditulis dan ditempelkan di kamar anak ya. Oh, nih jadi anak nanti akan ingat ya. Nah, kemudian memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab, dikasih tahu. Oh, sudah remaja, Bu, tidak apa-apa kamu tuh main di tempat temanmu. Tapi tolong kasih tahu kita. Kasih tahu dan direncanakan. Jadi tidak tiba-tiba, tidak membuat orang khawatir. Tidak ada kemudian risikonya adikmu tidak bisa mengerjakan tugasnya.
Ini dijelaskan dengan menggunakan flip chart ya, bisa digunakan contoh. Nah, nanti setelah ini nanti KPM kita ajak belajar dengan menonton film ya, bagaimana caranya Bu Lili. Nanti setelah itu ditanyakan kepada KPM bagaimana tadi tontonannya, kemudian kita ucapkan terima kasih sama gitu, kemudian kita memberikan kesimpulan bahwa Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas ya. Saya bisa lewati. Nah, kemudian nanti dipakai cara lagi bagaimana cara memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir dari tindakannya ya. Jadi belajar dari film. Kita tidak ngomong, tapi ayo Bu kita lihat film. Nah setelah itu bagaimana? Oh caranya seperti itu toh kalau anak-anak ribut sama adiknya. Oh Bu Lili seperti itu ya. Jadi menenangkan diri sejenak. Nah kemudian kita sampaikan beberapa hal yang bisa diambil dari cerita tadi ya, bahwa wajar ya kalau kadang-kadang kita kesal, kita marah, kita capek gitu ya. Kemudian menghadapi anak-anak yang kemudian ribut, berebut mainan, berebut remote TV gitu ya. Nah kadang-kadang ketika kita tidak bisa mampu mengendalikan sikapnya atau kita capek gitu ya, sebaiknya kita mengambil waktu sejenak ya. Jadi tadi contohnya Bu Lili minta Agus berdiri di pojok agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman, bukan hukuman, tapi untuk menenangkan diri ya. Nah, kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat. Karena kalau dia marah gitu ya, dengan begitu anak bisa berpikir apa akibatnya. Oh, akibatnya ini ya. Namun sebaiknya metode ini tidak digunakan bagi anak usia di bawah 2 tahun. Ya, kalau untuk 2 tahun ya tidak, beda ya. Kita bisa membujuknya, kita bisa memeluknya gitu ya. Jadi misalnya berdirinya berapa ya, sesuaikan misalnya contohnya aja. Kalau anak umur 4 tahun mungkin ya diberikan misalnya 4 menit, kalau 5 tahun 5 menit dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita tayangkan film, yang filmnya ini Bu Lili memberikan contoh tegas kepada Ita, jadi dicuekin atau diacuhkan ya. Kemudian ditanyakan bagaimana film tadi, kita ucapkan terima kasih, kemudian kita berikan kesimpulan. Nah, selesai ya, kemudian minta mereka mempraktekkan berbagai cara dalam mengurangi perilaku buruk anak. Nanti diminta bagaimana cara menahan emosi, bagaimana nyuekin anak, bagaimana menghadapi anak yang kemudian berantem gitu ya. Oke, nah setelah itu diminta untuk membuat kelompok ya. Nah, oke Bu, sekarang kita buat kelompok. Ya cara membuat kelompoknya bisa juga misalnya dengan cara acak ya, hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, nanti 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya ya. Sudah Bu? Nah sekarang sudah membuat kelompok, nah sekarang kita main drama ya Bu ya, kita main drama. Jadi ada cerita A, cerita B, dan cerita C ya. Nanti diminta kalau teman-teman ini dipandu aja, jadi ada 3 kelompok yang untuk main drama ya. Oke, nanti setelah mereka mendiskusikan skenarionya, kemudian mereka diminta tampil ya. Misalnya ini ya, cerita A, aku sedang bermain di luar tanpa memakai sandal, lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor membuat lantai jadi kotor. Sementara Bu Lili sedang mengapai lantai. Apa yang dilakukan Ibu Lili ya? Nah, apa yang dilakukan Ibu Lili sesuai dengan pembelajaran yang sudah dia lakukan ya. Nah, itu diperagakan. Nanti cerita B juga diperagakan ketika berebut antara Agus ya. Ada yang berperan sebagai Agus, ada yang berperan sebagai Bu Lili ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian berperan sebagai Ita ya. Nah ini ya bagaimana peragaannya. Ini untuk melihat apakah KPM kita memahami. Jadi main drama.
Kemudian cerita C adalah ketika arisan, jadi pura-puranya sebagai arisan ya. Nah, setelah itu nanti kita kunci ya, kunci dengan menggunakan flip chart ya, manfaat apa namanya, flip chart yang 2E ya. Oke, nanti kita kunci dengan menggunakan flip chart 2. Kemudian kita menayangkan film 2i, kemudian kita tanya apa yang mereka lihat tadi ya. Kemudian kita memberikan kesimpulannya. Itu sudah selesai. Kemudian, oke Bu, sudah selesai. Nah, sekarang saya minta ketua kelompok untuk menceritakan, jadi ketua kelompok apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Oke, apalagi ya, silakan aja nanti menyampaikan hal-hal yang penting. Nah, nanti kita ulang lagi. Apa saja yang tadi pelajaran tentang ini ya. Nanti setelah itu kita cek lagi dengan memberikan ini ya. Memberikan kembali. Jadi diulang lagi. Tadi kan disampaikan, sekarang ditunjukkan. Bu, tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Ini dibuka lagi flip chart-nya 2A, 2B, 2C sampai 2E ya. Sampai 2E. Sampai 2E kita buka ya. Oke. Nah, nanti Bu ya, nanti tolong sampai di rumah buku pintarnya dilihat ya untuk bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak ya. Kemudian kita setelah itu kita sampaikan poster yang seperti saya lihat Ibu. Sekarang coba lihat posternya yang di dinding itu ya. Jadi itu ada poster pintar mengasuh anak di rumah ya. Jadi lihatkan posternya. Lihatkan posternya, nanti tolong ya Bu ya dipraktekkan. Jadi ini prakteknya adalah melihat poster ini, memuji, menghargai, bersantai bersama anak, membuat peraturan bersama anak, mengendalikan emosi, dan menunjukkan kasih sayang kepada anak. Nanti tolong ya Bu ya, buku pintarnya besok pertemuan kelompok dibawa lagi ya, sampai ketemu pertemuan bulan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Misalnya pertemuan kita di pagi atau siang hari. Nah, begitu teman-teman ya, bagaimana cara memfasilitasinya ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi gitu. Ke teman-teman silakan tulis di chat tentang sesi 2 ini ya. Nah, sesi 2 ini memang modulnya strukturnya seperti ini ya. Tentu saja nanti teman-teman sesuaikan dengan situasi yang ada di Sumba. KPM-nya apakah bisa membaca atau tidak, KPM-nya bisa berbahasa Indonesia atau tidak. Nah, sebaiknya sebenarnya modul ini teman-teman juga bawakan dengan bahasa, dengan gaya dan tradisi setempat. Jadi kalau saya tadi memperagakannya dengan menggunakan struktur bahasa Indonesia yang ada di modul gitu ya, itu panduannya, namun teman-teman bisa menyesuaikan. Begitu juga nanti ketika membuat video ya. Oke, dipersilakan kalau ada pertanyaan terkait dengan memahami perilaku anak ya. Jadi ada 2, meningkatkan perilaku baik anak itu dan kemudian mengurangi perilaku buruk anak. Silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan, terutama misalnya bagaimana prakteknya ketika ada di KPM kalian masing-masing. Oke, dipersilahkan yang nulis di chat juga silahkan. Kalau yang mau langsung bicara di sini dipersilahkan. Bu Yani. Oke. Waktunya kalau dijadwal sudah cukup, tapi ya monggo menyesuaikan. Oke, ya. Saya butuh 5 menit ya Pak ya? Nggak apa-apa, mau ngomong-ngomong. Oke. Hanya mengingatkan saja saya. Oke, terima kasih ya. Ya,
Oke, kita sesuaikan ya teman-teman 5 menit lagi sebelum kita istirahat sebentar untuk beralih ke sesi berikutnya. Teman-teman silakan bila mana ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Tidak ada ya. Kalau apakah ada bagaimana tantangan di modul ini dengan KPM kalian, bisa juga teman-teman bisa sharing kalau teman-teman pernah memiliki cara lain ya untuk membawakan sesi 2 ini ya, memahami perilaku anak. Oke, dipersilakan. Sedikit dari saya, Bu. Oke, silakan Hermin. Mungkin di sini kalau KPM itu, Bu, dari KPM-nya dulu dia sabar apa tidak, karena kebanyakan orang Sumba itu kan wataknya keras, Bu. Ketika kita terapkan sikap atau perilaku mengurangi perilaku buruk kepada anak itu biasanya dari orang tua dulu. Nah, di sini apakah ketika saya belum yakin sih Bu, ketika nanti kita terapkan materi ini kepada KPM dan ketika mereka kembali ke rumah, apakah benar-benar mereka terapkan kepada anak mereka apa tidak? Karena kebiasaan di sini Bu, mereka cuma sekedar mendengar saja. Nah, saat itu mendengar tapi susah untuk melakukan ketika kembali ke rumah. Oke, ya. Oke, Hermin, terima kasih ya. Nah, apakah ada yang punya pengalaman lain ya soal apakah mereka hanya mendengar saja, apakah di rumah dipraktekkan atau tidak? Apakah ada yang punya pengalaman misalnya ada KPM yang bisa mengambil mungkin tidak semuanya ya, sebagian dari yang dipelajari kemudian dipraktekkan. Apakah ada pengalaman? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Silakan. Bonifasio, silakan. Terima kasih, Bu. Beda sedikit dengan apa yang disampaikan teman sebelumnya yang Hermin tadi. Kalau pengalaman saya sini kan KPM itu kan ya banyak anggota keluarganya, dalam hal ini anaknya, makanya memang tidak maksimal sih kalau untuk ketika diminta untuk dibuatkan seperti ini dalam keluarga begitu, karena lebih dari 3 orang anak, nanti kan yang jelas wataknya berbeda-beda, ada yang mau dengar bisa juga lakukan dan juga ada yang ini, sehingga orang tua juga bisa putus asa, apalagi yang masih sangat terbatas begitu. Oke, terima kasih Bonifasius. Itu tantangan di Sumba ya. Nah, sekali wataknya keras gitu ya, wataknya keras gitu. Apakah kemudian itu ada nggak kemungkinan minimal praktek kecil ya untuk misalnya tidak mencubit, tidak memukul, itu bisa nggak? Kalau di sini kan sudah kebiasaan. Gimana Bonifasius? Bagaimana? Kalau tidak dikasih rotan begitu, mana mau dengar? Oke, Ibu belum bisa dengar suara suara Bonifasius. Sekarang Bu bisa dengar? Sudah bisa dengar ya. Oke. Oh, maaf Bonifasius, tidak bisa dengar saya. Oh, jaringan mungkin Bu. Oh, ini sekarang jaringan iya. ya. Oke, terima kasih jaringan ya. Oke, baik, mungkin bisa tulis di chat ya. Saya boleh lanjutkan Bu? Oh bisa, silakan. Jadi begini, kalau kami di sini kan sudah terbiasa dengan kalau cuma diomongin saja anak tidak bisa dengar, jadi setidaknya memang harus dicubit lah begitu. Kalau kami sih bisa saja kami sampaikan materi itu, tapi
itu tadi yang teman bilang tidak ada salahnya mereka jawab bilang iya, tapi sekembalinya di rumah kan tetap melakukan kebiasaan itu karena memang juga sudah terbiasa. Oke. Jadi ini yang sudah terbiasa untuk menjadikan luar biasa tidak mudah ya, bisa sampaikan Ya. iya. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kita bisa mengurangi? Tentu saja ini tidak bisa dilakukan serta-merta, pulang tidak pukul anak, tidak ngomel anak berkelahi tidak dipukul, tidak diomelin. Ada nggak cara yang bisa kalian pikirkan ya? Bagaimana cara mengurangi ya? Cara mengurangi ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Halo Bu. Ya, silakan Alexius. Yo, makasih atas kesempatannya Ibu. Ya, berbicara tentang pengasuhan anak, di mana sisi kekerasan perlu dijauhi, itu memang bagi kami pada umumnya masyarakat Sumba. Maaf Bu, suaranya jelas ya Bu ya? Jelas sekali, jelas sekali. Itu ketika pengasuhan anak ini menyangkut soal di mana mendidik anak agar tidak melakukan hal-hal yang buruk dengan sisi seperti yang diajarkan dalam materi seperti sekarang ini memang jujur sangat bertolak belakang. Mengapa? Dalam teori seperti yang saya mungkin kalau sempat Ibu bacakan tadi malam itu dari rangkuman saya, itu saya sempat sentil bahwa terkadang teori selalu bertolak belakang dengan apa yang menjadi realita dalam kehidupan nyata. Yang dimana untuk khususnya kami masyarakat Sumba. Namun dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh masyarakat yang ada di sini itu atau KPM yang menjadi wilayah dampingan kami itu seluruhnya menggunakan kekerasan terhadap anak, tidak juga. Tetapi jangankan dalam kehidupan antara keluarga, dalam lingkungan pendidikan pun kekerasan anak itu tetap juga berjalan. Karena apa? Anak jika tidak digunakan kekerasan, mungkin merasa itu hal yang biasa saja. Nah, makanya baik dari segi orang tua, juga sebagai segi seorang guru dalam pendidikan juga, ketika berhadapan dengan anak yang mungkin selalu atau sering melakukan hal yang salah, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk anak itu bisa sedikit berubah. Itu baru kita katakan sedikit berubah. Itu mungkin ya dengan sisi kekerasan. Sedikit. Nah, yang walaupun menurut, karena begini ya Bu ya, karakteristik, kita berbicara tentang karakteristik wilayah kita itu, di mana manusia atau kami pada umumnya masyarakat yang ada di Sumba itu sedikit berbeda dengan yang ada di luar wilayah kami. Karena ya mungkin menurut saya ini baru sebatas pendapat ya, opini saya saja ya Bu. Ya mungkin sudah diturunkan dari lazimnya memang turun-temurun kami itu mengajarkan kami mungkin harus dengan kekerasan baru bisa terdengar. Anak itu dari bisa berubah. Yang walaupun bahwa tidak seluruhnya seperti itu. Nah, tetapi dari 100% saya yakin 80% pasti mengalami itu. Itu mungkin saja masukan saya Bu. Oke, iya. Oke, terima kasih Alexius ya. Baik ya. Memang apa yang diberikan secara teori dan juga karakteristik dengan masyarakat Sumba mungkin tidak hanya Sumba, sebenarnya pada dasarnya juga tidak hanya Sumba saya kira ya, di Jawa pun juga banyak prakteknya melakukan kekerasan juga dengan pandangan yang sama, jadi juga sama. Tidak semua juga. Jadi apa yang kita alami gitu ya. Saya kira ini tidak hanya terjadi di Sumba saja, tapi di masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga tidak hanya di kalangan keluarga dan juga guru ya. Nah, ini akan menjadi catatan kami bagaimana tidak mudah mengubah dalam hal ini ya. Jadi kalaupun kita menginginkan sebuah perubahan perilaku pada KPM, tentu saja kita harus juga dimengerti bahwa ada 80%
tradisinya adalah masih menggunakan kekerasan. Nah, namun demikian saya justru ingin bertanya ya, apakah kemudian seperti ini akan keyakinannya bahwa itu mengubah dengan kekerasan atau justru yang dikatakan di modul menimbulkan dampak. Kalau menurut Alexius, pengalaman Alexius sendiri, apakah itu dengan melakukan kekerasan anak justru makin bisa berubah atau seperti apa? Mungkin kalau keyakinannya ya, ini kita balik keyakinannya. Oh ya, saya kalau tidak dikerasi malah mungkin saya menjadi orang yang lembek gitu ya. Itu keyakinan kita dan pengalaman kita ya. Silakan Alexius. Ya Bu, makasih Bu. Begini ya Bu ya. Kalau ya saya mohon maaf saja untuk teman-teman lain. Saya bertolak pada sisi pribadi saya ya, dengan sisi seperti ini. Jujur bahwa dalam kehidupan selama dari semasa saya kecil, pertumbuhan saya beranjak remaja ataupun dewasa, tidak luput yang namanya dari kekerasan akan tindakan-tindakan yang saya lakukan, yang menurut di mata orang tua itu salah. Dan saya setelah saya meranjak dewasa seperti sekarang ini, ketika saya renungkan, mungkin seperti tadi teori, seperti Ibu katakan bahwa bisa saja kita itu punya rasa dendam, punya rasa benci. Tetapi menurut saya, ketika saya pikir kembali, ketika orang tua saya tidak melakukan tindakan seperti itu pada saat itu, mungkin saya juga tidak mungkin menjadikan sebuah itu sebagai pelajaran hidup saya sekarang ini. Dan sisi kekerasan yang dimana menurut saya itu bahwa hal-hal seperti kalau dalam materi modul tadi yang sempat Ibu praktekkan, menunjukkan bahwa ketika anak dicubit, dipukul, itu kalau menurut saya Bu ya, kalau untuk ya itu pengalaman saya, itu mungkin itu sebatas kekerasan yang sangat kecil lah begitu ya Bu ya. Karena itu bahkan biar sudah dicubit juga, sudah dipukul juga, itu mungkin kadang masih sempat kami lakukan, masih juga kami ulangi. Ya kadang karena dalam diri itu sudah tumbuh bahwa tidak mungkin saya dikasih mati. Kan saya anak mereka. Hal inilah yang sering ya saya tidak mengatakan bahwa semua punya prinsip seperti itu. Tetapi dari kebiasaan ya pengalaman saya dulu waktu saya kecil ketika orang tua marah. Karena apa? Rasa ini mengikuti kesenangan diri pribadi saya, itulah yang membuat saya itu seolah-olah menganggap apa yang dilakukan orang tua itu saya anggap hal yang biasa begitu Bu. Entah saya dipukul, asalkan kepuasan pribadi saya di masa saya masih kanak-kanak, kepuasan pribadi saya di masa saya remaja, saya turuti dulu. Soal kemudian nanti bahwa orang tua melakukan kekerasan kepada saya, itu urusan kemudian. Itu yang membuat, jadi ketika orang tua menghadapi hal seperti itu juga, sebagai manusiawi, emosional orang tua juga pasti tidak akan bisa tertahankan. Yang pastinya akan melakukan kekerasan. Itu yang sering terjadi Bu. Dan saya yakin ini juga pasti sering terjadi di kalangan-kalangan sekitar teman-teman saya. Karena apa? Saling membawa diri. Saling membawa diri akan hal-hal yang membuat atau memantik rasa emosional dari orang tua. Nah, ketika hal ini, ketika di saat seperti sekarang ini, tugas kami untuk menyampaikan materi ini kepada KPM, jujur saja secara batinnya juga kadang berbanding terbalik. Saya juga dulu pernah sebagai seorang anak. Nah, sekarang saya mengajarkan kepada KPM yang sudah selaku orang tua. Ketika itu biasanya masyarakat atau KPM mereka menghargai kami sebagai pendamping, mereka menghargai kami adalah itu tugas kami. Mereka iakan saja seperti yang disampaikan oleh Ibu Hebe Herminingsi tadi. Mereka iakan. Karena apa? Terkadang Bu ya, ini saya cerita pengalaman ya Bu ya. Ketika dulu saya bersama dengan Korkap. Nah, kami kebetulan saya belum FDS. Jadi saya minta Pak Korkap bersama satu pendamping yang sudah FDS untuk mempraktekkan itu. Nah, kebetulan materi yang sama seperti yang Ibu sampaikan sekarang ini. Mereka menggunakan bahasa mereka. Ya.
Enak bapak hanya omong saja. Kalau saya tidak pukul saya punya anak, nah nanti apa yang saya suruh dia pasang pantat. Nah, itu yang terkadang kita juga tidak bisa untuk ketika yang walaupun mereka berbicara dengan bahasa mereka, yang seolah-olah bahwa kita tidak pahami bahasa mereka, karena ya untuk wilayah kami ini kan ada beberapa ciri khas berbahasa yang berbeda-beda. Ada yang paham, ada yang tidak paham dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, bagi yang tidak paham, dia hanya omong-omong saja, tetapi KPM-nya juga berbicara yang lain. Macam contoh, kami orang Wejewa ketika tugas di Kodi, pasti bahasanya berbeda. Nah, ketika orang Wejewa tidak tahu bahasa Kodi, hanya menggunakan bahasa Indonesia, ya dia juga orang Kodi bilang, ya, dah yuk bapak, ding, nana, iya toh, tapi tidak mengerti. Jadi sebagai orang Wejewa kita bilang begini bapak, begini mama. Mereka juga di belakang omong sudah bapak, cepat habis sudah kita pulang. Karena apa mama? Karena ini pola-pola mendengar itu juga kritis sekali. Pola untuk mendengar, pola untuk mengikuti, pola untuk mengikuti arahan yang baik itu agak susah. Karena sudah terbiasa dengan perilaku pola hidup yang terbawa dari seperti awalnya begitu. Itu yang memang agak susah, sangat susah di situ. Ya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Alexius. Ya, saya senang sekali ya kita sebagai fasilitator gitu ya untuk menemani teman-teman memahami modul ini. Ternyata tantangannya seperti ini di Sumba, meskipun ya saya bisa merasakan ya sebenarnya tidak hanya di Sumba ya juga sama di banyak perilaku ini ya. Nah, saya kira gini ya, saya kira bahwa ini kan modul-modul yang sudah digunakan sebagai sebuah, ada dampak-dampak ya. Saya kira juga tidak semua ya, tentu saja iya tidak semua ya, tetapi kita punya keyakinan bahwa tidak menggunakan kekerasan adalah sebuah keyakinan bahwa itu metode yang baik ya, metode yang baik. Namun demikian, tetapi di beberapa tempat yang sekiranya masih juga sulit untuk mengurangi ini gitu ya, dengan mengurangi seperti ini ya kita bisa juga paham ya, karena memang itu sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah tradisi yang tidak serta-merta, apalagi kalau mungkin malah dinasehati gitu malah menjadi lembek ya, seperti apa ya. Nah, itu kan juga lagi-lagi tidak mudah melaksanakan himbauan dari yang ada di modulnya, itu kenyataan yang kita hadapi. Nah, terima kasih Alexius untuk berbagi kondisi yang terkait dengan di Sumba ya. Kemudian tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana, apakah ada dampak dengan sering memuji ya. Nah, apakah ada dampak negatifnya ya? Yang sepanjang saya ketahui dari berbagai literatur bahwa sesuatu yang positif, menggunakan yang positif ini punya dampak yang positif. Sementara yang negatif itu punya dampak perilaku yang negatif saja ya. Namun demikian bahwa memuji perilaku anak itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dia mau melakukannya lagi, beda dengan kalau kemudian cuma begitu. Nah, dia juga tidak punya kebanggaan. Orang kan membutuhkan sebuah rasa bangga ya terhadap apapun ya, termasuk juga dengan budaya kita, rasa bangga sebagai orang Sumba misalnya. Itu juga penting. Jadi itu dipuji. Makanya saya di sini juga saya merasa sangat hebat gitu ya, dengan situasi dengan KPM, situasi seperti ini saya juga jadi memahami bagaimana menjadi tantangan besar ya untuk melaksanakan modul ini di tengah-tengah KPM kalian. Jadi bagaimanapun tetap teman-teman ternyata sudah juga melaksanakan di KPM. Jadi memang artinya apa? Artinya amanahnya ya lakukan saja, bahwa kita memberikan ke KPM bahwa ada cara pengasuhan anak tidak menggunakan kekerasan. Nah, sekalipun dalam prakteknya bahwa tidak mudah dilakukan, tetapi tetap saja teman-teman lakukan kepada KPM dengan cara metode yang teman-teman dirasakan tepat untuk
dilakukan di KPM. Soal kemudian apakah KPM-nya mudah melakukan atau perubahannya, ya nanti kita lihat dari sebuah waktu, ya, apakah waktu yang berjalan ini bisa apakah berubah atau tidak. Saya kira semua masyarakat juga akan terjadi sebuah perubahan, ya. Jadi tidak akan dinamis, saya yakin ya. Jadi teman-teman bisa sampaikan aja mandat dari FDS ini, ya. Jadi kita juga bisa memahami bagaimana situasinya di masyarakat Sumba seperti ini, ya. Oke, begitu teman-teman, ya. Kemudian sebentar nih, saya udah lihat, ya. Di Sumba karakter berbeda-beda contoh dalam memuji anaknya. Banyak orang ketika anak berhasil mendapat penghargaan dalam sebuah perlombaan, orang tua kebanyakan gengsi untuk memuji anak, atau bahkan mereka hanya mengucapkan, anak saya berhasil karena kebetulan saja, bukan karena dia hebat. Bagaimana tanggapan itu? Aduh, ibunya ya anak saya hebat, ya karena ibunya saya, bisa dibalik itu, ya, mamanya saya. Jadi bukan kebetulan, jadi ada capaian prestasi. Kenapa dalam semua perlombaan itu ada pujian, kemudian ada penghargaan, ada piagam, ada piala, mungkin ada uang pembinaan dan sebagainya. Saya kira ini justru orang menaruh hormat kepada orang-orang yang sudah berjuang. Saya kira ini perlu juga disosialisasikan Astini, ya, bahwa bukan kebetulan, tapi ada daya juang. Jadi tetap aja kita merasa bangga, ya. Jadi nggak perlu gengsi, ya untuk saya kira ini, ya, itu. Oke, Astini. Kemudian Immanuel. Di masa sekarang tinggal laku anak pada usia remaja sangat sulit untuk diubah orang tua, apalagi di masa banyak dipengaruhi oleh media. Ya, betul ini, ya. Nah, seringkali malah saat ini tantangan kita adalah anak-anak remaja itu justru mengikuti pola dari yang ada di media sosial, ya. Bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua menghadapi ini tidak mudah untuk konteks di Sumba, ya. Di sini aja juga tidak mudah. Karena anak sekarang mudah memakai gadget, apalagi kalau seharian, kemudian dia banyak melihat acara, melihat aktivitas di tempat lain yang kemudian dia bisa tiru, gitu, ya, dan dianggap itu lebih baik. Bagaimana caranya, ya? Saya kira sebenarnya orang tua juga harus saat ini adalah melek media, melek teknologi, tapi saya kira tidak mudah juga, gitu, ya. Bagaimana caranya untuk mengelola ini, ya, bagaimana orang tuanya. Sebenarnya kalau masih anak di anak-anak usia sekolah SD dengan cara membatasi dia dengan gadget, tapi saat ini gadget ini diperlukan untuk belajar, mengupload tugas-tugas dan sebagainya. Jadi pembatasan yang rigid tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi lagi-lagi, ya, orang tua perlu tanya mungkin, ya, kepada orang-orang lain yang sekiranya dianggap tahu, gitu, ya, entah itu mungkin tokoh-tokoh di gereja atau tokoh-tokoh di masyarakat, bagaimana cara dengan media ini, apa sih yang seharusnya memang sama-sama tahu. Jadi ini pengaruhnya, ini situsnya yang nggak baik, ini yang baik, ini yang tidak, ya. Tapi lagi-lagi kadang-kadang malah anaknya sendiri yang lebih tahu media, sementara orang tuanya adalah gaptek. Ini yang memang menjadi tantangan di kita, ya. Seperti apa, ya? Saya kira memang aktivitas dalam keseharian dalam 24 jam itu, gitu, ya, banyak aktivitas yang bisa dilalui, ya. Tidak hanya dengan media aja, tapi banyak dilakukan. Kemudian membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian belajar untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, kemudian mungkin, ya, aktivitas untuk kebudayaan, belajar misalnya naik kuda, belajar bertani, belajar beternak, belajar yang lain, berinteraksi dengan yang lain, ikut acara adat dan sebagainya. Saya kira itu juga harus dibagi. Jadi tidak hanya tenggelam dalam media itu sendiri. Jadi anak-anak harus dibawa keluar juga untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Itu resep-resep yang memang saya dapatkan dari berbagai para ahli psikologi dan psikiater, ya, terkait dengan gadget ini, ya. Jadi tetap menggunakan waktunya
untuk melakukan banyak hal yang lain, hanya tidak dengan media itu saja ya. Nah, oke, ini juga dari Marsiana. Apakah kita melakukan terhadap anak dari orang tuanya selama ini? Oke, merasa perkelahian dengan menggunakan barang tajam itu hal biasa, tapi menurut saya risikonya besar sekali ya, karena Oke, ya, saya kira iya ya, risikonya memang ya. Tapi saya tidak mudah memberikan apakah ini Marsiana ya, apakah karena lagi-lagi ini ada terkait dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dengan tradisinya yang memang tidak mudah untuk menguranginya, itu pun juga tidak mudah ya, apalagi dengan menggunakan senjata tajam ya. Saya kira ini dia juga refleksi kita masa lalu kehidupan kita dan keyakinan kita ya. Tapi kalau di kita gitu ya, bahwa di kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah ya, saya kira bukan satu-satunya cara ya, saya kira boleh dicoba cara yang lain, tapi ya sesuai dengan tradisi yang ada di Sumba ya. Itu oke. Mediatrix, bagaimana cara mengurangi terhadap anak, tentu tidak semudah membalik telapak tangan, membutuhkan proses panjang. Ya, saya kira iya ya. Saya tidak ingin juga hari ini FDS besoknya berubah, itu malah mustahil, tidak mungkin ya. Jadi prosesnya mungkin panjang, bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun ya. Jadi memang benar ya, setuju bahwa tugasnya memberi pemahaman kepada PM bahwa itu berpengaruh terhadap mental, terhadap fisik juga secara nggak usah di Sumba, kemarin di Tangerang juga sampai anak yang karena tidak bisa menahan emosi gitu ya. Oh ya, dengar ya, tidak bisa menahan emosi sampai anaknya bisa terbunuh, itu tidak hanya di Sumba. Jadi saya kira ini juga diperhitungkan seberapa besar sih kita bisa melakukan pemukulan atau tidak gitu ya, yang bisa juga nyawa menjadi taruhannya ya. Saya sedih aja sampai kemudian sampai nyawanya Tangerang ya, yang itu dilakukan juga oleh orang tuanya. Oke ya, saya kira ini ya. Oke, Mediator, terima kasih sharingnya. Baik teman-teman ya, jadi catatan saya bahwa untuk mengurangi kekerasan tidak mudah di semua tradisi. Jadi mari kita lakukan bahwa ada pemahaman bahwa mengurangi kekerasan itu akan punya risiko terkait dengan fisik dan non-fisik, terkait dengan mental, terkait juga dengan perasaan mereka. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab dan PR kita bersama ya. Jadi butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh proses saya kira ya. Tidak serta-merta itu akan bisa berubah. Begitu teman-teman, begitu Pak Kasti, waktu kita sudah panjang sekali ya, sampai jam 10, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan sesuaikan dengan waktu untuk di sesi yang lain. Teman-teman, kita istirahat dulu ya Pak Kasti ya, sebelum siap. lanjut ke sesi 3. Kita istirahat teman-teman yang ngopi dulu. Mungkin ada teman-teman yang menyusui silahkan aja untuk dilakukan, nanti kembali 15 menit lagi ya. Gitu Pak Kasti, silahkan Pak Kasti kalau ada sesuatu yang ingin diberikan. Mbak Yani, untuk menghemat data kita akan kepada peserta ya, meninggal 15 menit lebih lah. Teman-teman juga datanya hemat, banyak interaksi selama 15 menit. Dimatikan saja ya, dimatikan saja dulu. Nanti kita buat lagi linknya, saya share di grup. Oke. Aris Reda minum peci dulu. Terima kasih. Tolong info di Nanti kita umumkan di grup ya. Oke. Makasih Ripinang, Aris Reda minum peci, saproko. Hai, berhenti. Itu Pak Korkap itu alo. Itu Pak Korkap itu alo. Datang cek. Benar, itu Pak Korkap itu. Bu. Oke. Terima kasih. Sudah ada Pak Korkap. Masih yang Pak Korkap.
Pak Korkap lagi pantau beras, Bu. Kita tutup dulu. Kita jumpa lagi Kita nanti. ngecek teman-teman yang pelatihan, Bu. Pak Kas. Oh ya. Tidak percaya saya. Pak Korkap. Tidak percaya saya tuh.